Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu dan para remaja yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya dengan berbagai nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa sama-sama duduk bersama di tempat yang mulia ini di pagi hari ini untuk mengikuti kajian taklim yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh guru kita Haji Saiful Bahri SKI dengan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan bagi junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta kita sebagai umatnya. Marilah kita memperbanyak selawat kepadanya dengan harapan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu dan remaja yang Allah, sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita sama-sama membaca Al-Quran surat Al-Fatihah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas rahmat karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya, dan semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Ala hadhihi niyyati wa kulli niyatin shalihah bi barakatil Qur'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Seperti biasa, sebelum nanti di ujung taklim, mohon sisakan waktu berdengarnya ada jamaah yang ingin bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله خيرا يفقهه في الدين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati Ketua DPM Masjid Baitul Husna Bapak Insinyur Haji Mutakhir, yang saya hormati para alim ulama, para asatidz dan asatidzah,
wabil khusus guru kita Al-Muqarrab Haji Enoh Badri dan juga Haji Hussein. Yang saya hormati segenap jamaah ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir subuh hari ini, yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim dari saya. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah juga tidak pernah berhenti memberikan kita kenikmatan. Hingga detik ini Allah masih mengaruniakan kepada kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat diberikan kesempatan untuk bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan segala amal saleh yang kita lakukan di pagi hari ini kelak akan menjadi pemberat timbangan amal di yaumil mizan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya diberikan kekuatan, hidayah serta keistiqomahan untuk dapat meniti jalan sunnah dan risalah yang telah dicontohkan dan disampaikan oleh baginda Nabi, sehingga di dalam kita mengarungi kehidupan ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu bapak semua? Alhamdulillah. Keluarga sehat Pak? Alhamdulillah. Saya doakan jemaah Masjid Baitul Husna yang hadir pagi hari ini mudah-mudahan diberikan sehat jasmaniahnya, sehat ruhiyahnya, dan sehat rupiahnya. Gila rupiah macam banget tangan. Masya Allah. Jadi bapak-bapak hadirin jamaah rahimahumullah, pagi hari ini kajian kita masih melanjutkan tafsir surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq, surah ke-84. Insyaallah kita akan mengkaji bagian kedua dari dua bagian penafsiran dari surah Al-Insyiqaq yang sebelumnya sudah kita kaji dari ayat 1 sampai dengan ayat 15. Dan insyaallah pagi hari ini kita akan mengkaji dari ayat 16 sampai dengan ayat 25. Seperti biasa, untuk mendapatkan keberkahan dan fadilah, mari kita awali kajian tafsir Al-Quran kita dengan sama-sama membaca ayat yang akan kita kaji pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bis-safaq wal-laili wa ma wasaq wal-qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq fama lakum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an
وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Ibu dan bapak-bapak hadirin jamaah rahimahumullah, sebelum kita mengkaji ayat ini, terlebih dahulu saya akan mereview atau mengulang sedikit tentang pembahasan di awal surah Al-Insyiqaq ini, agar dia bisa kita mendapatkan konektivitas antara bagian yang satu dengan bagian yang kedua yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Di pertemuan yang bulan kemarin kita sudah membahas bagian yang pertama dari surah Al-Insyiqaq ini, yang pada intinya ada 3 hal yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di bagian yang pertama. Kenapa perlu saya ulang, Pak? Khawatir bapak-bapak kajian kita kemarin ini sudah dihafal, saking hafalnya sampai di luar kepala semua, di luar kepala. Jadi adanya atau masih ada yang mengingat, Pak, bahasan kita yang kemarin? Kalau masih ada yang hafal, saya kasih hadiah. Hadiahnya umroh, ongkos sendiri. Bagian yang pertama atau inti yang pertama, Allah menceritakan tentang kehancuran alam semesta yang disebut dengan ahwal yaumil qiyamah, keadaan pada hari kiamat yang akan terjadi, yang merupakan bagian dari perjalanan kehidupan yang akan kita alami. Idza as-samaa'u inshaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa nanti langit itu akan pecah, akan hancur. Begitu juga bumi akan didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah perjalanan kehidupan yang akan kita lalui setelah alam dunia ini, sebelum alam akhirat akan terjadi yaumul qiyamah. Kemudian setelah terjadinya kehancuran alam semesta, kemudian bagian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, kata Allah, sungguh kalian bersusah payah di dalam kehidupan ini, tetapi semuanya pada intinya apapun
yang kita lakukan, kita semua akan kembali kepada Allah. Ila rabbika tad'u famulaqi. Tidak ada satupun di antara kita itu tidak akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan menuju kepada Rabb kita. Apakah di dalam kehidupan kita ini mendapatkan kebaikan atau keburukan, apakah senang atau susah, semua hakikatnya kita akan berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan bertanya, untuk apa terjadinya kiamat itu atau adanya hari akhirat? Maka hari akhirat itu adalah untuk membalas apa yang telah kita perbuat di dalam kehidupan kita ini. Sebagaimana fungsi dari adanya kematian. Apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kesempurnaan balasan atas amal yang kita lakukan itu nanti di hari akhir. Maka untuk membalas apa yang kita lakukan, itu fungsinya adanya hari akhir. Membalas jerih payah kita yang telah mau hadir dan meluangkan waktu atau berkorban waktu di pagi hari ini. Maka amal soleh yang kita lakukan atau pengorbanan waktu, tenaga, pikiran kita di pagi hari ini, nanti Allah akan sempurnakan balasannya di akhir. Dengan insya Allah mudah-mudahan semua kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya dari adanya kematian dan hari akhirat, adanya kiamat, proses untuk bisa menyempurnakan balasan. Karena tidak mungkin orang itu masuk surga kecuali setelah mati. Sebagaimana kata Rasulullah, di antara keutamaan membaca surah Al-Kahfi itu, Pak. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca, bukan surah Al-Kahfi maksud saya, ayat kursi di akhir atau di penghujung sholatnya, setelah dia berzikir kemudian ditutup dengan dia baca ayat kursi, maka wajib dia masuk ke dalam surga, kata Rasulullah. Tidak ada yang menghalangi dia masuk ke dalam surga kecuali kematian. Itu keutamaan membaca ayat kursi, salah satunya. Tidak ada yang menghalangi dia dari surga, kata Rasulullah, kecuali kematian. Artinya Bapak nggak bisa masuk surga kalau belum mati. Bapak pengen masuk surga nggak, Pak? Tapi Bapak nggak bisa masuk surga sebelum mati. Bapak mau mati? Ya. Tadi katanya mau masuk surga, tapi syaratnya mati dulu. Mau mati? Enggak. Terus maunya apa? Syaratnya itu harus mati. Sampai ayat kursi pun kalau kita baca ini fadilah, makanya jangan sampai ditinggalkan. Kita membaca ayat kursi setelah selesai sholat, karena fadilahnya sangat luar biasa. Dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram tentang di antara zikir yang harus kita baca, membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, ila akhir ayat. Jadi bacaannya itu dengan ayat kursi, yang dibaca ayat kursi. Karena ada katanya orang saking ketakutan, katanya lihat setan, ya jin, takutan ayat kursi, katanya ayat kursi. Akhirnya lari juga jinnya lagi. Cuma bisa ayat kursi doang.
Dia ingatnya kalau mau musik dia pakai ayat kursi, tapi bukan itu. Tasbih subhanallah, takbir Allah Akbar, itu namanya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, ila akhir ayat. Nah, itu kesempurnaan balasan itu adanya di akhir. Maka itulah hikmah dari adanya kematian dan adanya hari kiamat. Karena tidak adil kalau Allah menyuruh kita beribadah tapi tidak mendapatkan balasan. Nah, makanya apapun yang kita lakukan ini, ibu bapak, pada hakikatnya adalah semuanya kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu sudah bersusah payah dalam kehidupan ini, tapi semua itu akan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang kita lakukan ini sebenarnya hakikatnya semuanya dalam kondisi berat. Mau ibadah berat, mau gak ibadah jangan dikira gak berat, susah juga. Tapi ada yang menarik tatkala menafsirkan ayat ini, ada satu hadis yang dinukil, yaitu dari Abu Dawud, tatkala malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, isma siti fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat kamu akan mati. Wa ahdud ma syi'ta fa innaka mufariq. Kamu cintai apapun yang kamu inginkan, tapi ingat kamu akan berpisah. Wa amal ma syi'ta fa innaka mulaqi. Dan berbuatlah, beramallah sesukamu, tapi ingat kamu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kehidupan kita ini, ibu bapak, terserah, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita ingin lakukan silakan saja, tapi Allah sudah kabarkan ada akhirat, ada yaumul qiyamah nanti, ada hari pembalasan nanti, yaumuddin. Nah, setelah dikabarkan ya silakan saja. Luar biasa Islam itu, tidak pernah memaksa hambanya Allah. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kata Allah, kalau kamu mau kafir silakan, mau beriman juga silakan. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang beriman, kalau kamu mau murtad, kata Allah, tidak apa-apa, aku akan gantikan kalian dengan satu kaum yang lebih baik dari kalian. Tapi Allah sudah peringatkan, wa qulil haqqu min rabbikum, kata Allah bahwa kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur wa man syaa'a falyu'min. Kalau kamu mau beriman silakan, mau kafir silakan. Tapi apa kata Allah? Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suratuha wa in yastaghithu yughathu bima kalbuh yashwi al-wujuh bi'sa asy-syarab wa sa'at murtafaqa. Tapi kalau kamu kafir, kamu zalim, kata Allah, aku sudah sediakan neraka jahanam. Aku sudah sediakan air yang mendidih untuk minuman dan tempat tinggal yang buruk. Ya, maka terserah kita memilih mana. Atau sebagaimana kata Allah, bahwa orang beriman, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Kalau kamu beriman kepada Allah, Allah akan membimbing kamu dari kegelapan menuju cahaya, menuju kebaikan. Tapi kalau kamu memilih tauhid, maka dia akan membawa kamu
minan nuri ila dhulumat. Dia akan membawa kamu dari cahaya kepada kegelapan. Artinya sudah Allah peringatkan semua, sudah Allah kasih tahu. Kalau kamu melakukan ini akan dapat ini. Dan bahkan nanti kata Allah di poin yang ketiga dari bagian yang pertama, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Kalau kamu berbuat baik maka nanti akan diberikan catatan dengan tangan kanan dari arah kanan, dan kamu akan kembali dengan penuh kebahagiaan bersama dengan keluarga. Tapi kalau kamu beramal yang buruk, kamu kafir, akan diberikan catatan dari tangan kiri, bahkan dari belakang, dan kamu akan masuk ke dalam neraka. Pilihan kata Allah. Silakan pilih yang mana. Isma syi'ta fa innaka mayyit. Itu 3 hal atau 3 poin di bagian yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita tentang tahap-tahap kehidupan. Kemudian di bagian yang kedua ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Fala uqsimu bisyafaq." Dan demi atau aku bersumpah demi warna syafaq. Syafaq itu artinya warna kemerah-merahan. Yaitu karena matahari itu telah terbenam, kemudian muncul warna merah. Itu namanya syafaq. Nah, kalau sudah muncul syafaq itu pertanda waktu maghrib sudah tiba. Nah, nanti waktu isya kalau sudah syafaq itu hilang. Nah, kalau kita di sini masih kelihatan nggak Pak? Warna merah masih ya. Kadang kita semuanya putih semuanya, mau malam putih juga, sore putih. Saking banyak polusi ya. Kita lihat aja bintangnya cuma 3-4 biji. Kalau kita pulang kampung, kita lihat langit tuh yang bersih, bintangnya, masya Allah. Luar biasa. Sampai Al-Fajr itu ada goresan warna putih. Kalau sudah datang waktu Fajar, sudah ada yang membelah kegelapan. Tapi sekarang buram semua, saking banyak polusi debu, polusi cahaya gitu. Jadi nggak kelihatan. Syafaq insya Allah masih kelihatan ya, warna merah. Dan Allah bersumpah demi warna syafaq, demi warna yang merah-merah. Wal laili wa ma wasaq, dan demi malam dan apa-apa yang dihimpunnya atau apa-apa yang diselubungi oleh waktu malam itu. Wal qamari idza tasaq, dan demi bulan apabila telah sempurna cahayanya itu dengan purnama. Mungkin kalau kita lihat dari sumpah Allah ini, apa hubungannya dengan bagian yang pertama? Kalau kita lihat dari sisi terjemahnya, memang tidak ada hubungan secara langsung. Tapi itulah bedanya antara terjemah dengan tafsir. Jangan mengira satu ayat dengan ayat yang lain itu tidak ada kaitan. Itu ada kaitannya. Bahkan bukan hanya ayat Pak, surah dengan surah yang satu dengan yang lainnya itu ada kaitan erat yang tersusun rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ayat ini. Fala uqsimu bisyafaq. Apa maknanya? Bahwa kalau sudah waktu senja, itu artinya kita akan kembali pulang. Kita akan berkumpul kembali kalau sudah waktu sore. Ini kita berkumpul ini karena waktunya masih apa?
masih gelap ya, masih malam. Coba kalau udah agak terangan dikit, pada kabur semua. Ada yang jalan-jalan, ada yang transit, ada yang goes, ya. Goes itu karena sudah tua aja ya. Kalau masih muda ya badminton ya. Kalau saya masih badminton, masih muda ya. Tapi memang kalau sudah olahraga ini ya amannya goes saja. Kalau sudah terang itu kan ada kemana-mana, semuanya pada pergi. Tapi kalau sudah waktu senja itu sudah pada pulang semua. Maka kita kan macetnya dua, kalau enggak pagi, sore. Wah macet, pagi pada pergi semua, pas sore pulang semua. Nah itulah kaitannya dengan bagian dari ayat-ayat pertama di surah Al-Insyiqaq ini. Semua kita akan menuju kepada Allah. Maka hakikatnya sebagaimana manusia juga nanti kita akan dikumpulkan kembali oleh Allah. Sebagaimana berkumpulnya kita kalau sudah akan memasuki waktu malam. Semua orang akan kembali. Yang tadi suaminya bekerja, dia akan kembali lagi. Anaknya yang tadi sekolah, siang hari dia akan pulang sore hari. Kemudian di waktu malam kita akan berkumpul kembali. Ini kaitan, ini hakikat dari sebuah penalaran yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa tadabburi bagaimana step by step di dalam kehidupan yang kita lalui ini. Bahwa semua kita akan menuju kepada Allah. Sebagaimana waktu senja kita akan kembali berkumpul, sebagaimana juga nanti kita akan berkumpul kembali di akhirat. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Bahkan nanti kalau kita masuk surga itu akan secara berombongan. Kita berkumpul lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akan kembali. Ini yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang kabulna tawbatan ma'al tawbat. Kata Allah, sungguh kamu akan melalui kehidupan ini tahap demi tahap, tingkat demi tingkat. Jadi awalnya tidak ada, Allah ciptakan, kemudian ibu kita hamil mengandung kita, kemudian kita dilahirkan, kemudian bayi naik menjadi anak-anak, tumbuh dewasa, menikah, punya anak. Yang kemarin anak-anak, sekarang udah punya anak. Yang punya anak lagi, yang punya anak lagi. Kita sudah jadi kakek-kakek. Karena setiap anak kita sudah punya anak. Terus kehidupan setelah kakek-kakek lama-lama mati. Sebentar lagi kalau sudah kiamat kita akan berkumpul kembali. Begitu kehidupan tahap demi tahap. Sebelum ada alam semesta, Allah jadikan alam semesta. Kemudian kita hidup di dunia ini. Kemudian nanti Allah akan hancurkan lagi alam semesta ini. Kemudian Allah akan ganti dengan alam akhirat. Kita akan dibalas segala amal kebaikan kita. Begitu kehidupan akan kita lalui dengan Allah. Latarkabunna tabaqan am tabaq, tahap demi tahap yang akan kita lalui. Atau dalam hal ini ayhan ba'da hal. Dari setiap keadaan kita akan menuju keadaan yang berikutnya. Fama lahum la yu'minun. Maka kata Allah, kenapa mereka itu tidak beriman? Kenapa mereka itu tidak memilih jalan kebaikan? Kenapa mereka tidak memilih jalan kebenaran Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal kehidupan itu terus kita lalui step demi step, langkah demi langkah. Kan gak ada yang banyak di kehidupan dunia kita ini. Terus dia berputar. Tidak ada satupun yang tidak melangkah terus meningkat. Tapi kenapa mereka tidak
beriman, padahal mereka tahu sebentar lagi akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah tahu, dia sudah tidak muda lagi. Kenapa masih tidak mau ke masjid? Dia tahu bahwa usianya sudah tua, tapi kenapa dia tidak mau bertaubat? Fama lakum la yu'minun? Kenapa mereka tidak beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Apabila dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka tidak mau bersujud, tidak mau tunduk, tidak mau beribadah. Padahal Allah sudah menerangkan Al-Qur'an. La yasjudun di sini maknanya adalah, kata ulama di antaranya, dia tidak mau bersujud, tidak mau beribadah. Bahkan ini juga menjadi ayat sajadah. Kalau nanti Bapak baca ayat ini, maka disunahkan untuk bersujud. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Nanti kalau ini disunahkan untuk sujud tilawah. Atau kalau kita sedang salat tidak boleh. Kalau membaca surah Al-Insyiqaq ini, pas ayat ini sujud, nggak pakai ruku, langsung sujud. Makanya bapak-bapak yang sudah ngaji, kalau nanti ada imam yang baca surah Al-Insyiqaq, kemudian ketemu di ayat ini la yasjudun, kemudian imam langsung sujud, jangan di subhanallah, subhanallah. Imam pun langsung sujud nggak pakai ruku. Bukan, ini ayat sajadah. Boleh sunnah sujud tilawah. Tapi kalau jamaahnya belum paham, makanya kalau imam itu mau sujud tilawah, ahsannya, bagusnya kasih tahu jamaahnya. Bapak-bapak, ibu, insyaallah saya akan membaca di antara nanti ada ayat sajadah, kita akan sujud tilawah. Nah, itu bagusnya begitu. Biar nanti nggak dianggap salah sama makmum ya. Makmum subhanallah, imamnya nggak paham. Hanya dia mufarraq udah tinggalin aja imamnya. Dan diingetin nggak mau gitu. Padahal imamnya sujud tilawah. La yasjudun, dan dia tidak mau beribadah. Padahal Al-Quran sudah dijelaskan, dibacakan. Bagi ladina kafaru, bahkan mereka itu mendustakan. Alhamdulillah. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Apapun yang kita lakukan, jangankan yang kita nampak, yang tersembunyi. Tatkala kita tidak mau beribadah, tidak mau beriman, tahu semua tentang apa yang kita lakukan. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Tapi kata Allah, kalau dia memilih jalan keburukan, jalan kekafiran, kabarkan kepada mereka dengan kabar yang baik, kabar yang menggembirakan. Apa itu? Bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Luar biasa. Kalau kita kan kabar baik apa? Yang menyenangkan baik, yang menggembirakan. Tapi kata Allah, kalau ada orang mau ibadah, kalau ada orang yang beriman, kabarkan dengan kabar yang baik. Fabashshir, berikan kabar gembira. Masya Allah. Kata ulama tentang ayat ini, sebenarnya bukan kabar gembira, ini adalah penghinaan. Masa orang kabar gembira azab? Ini kan bentuk penghinaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kabar gembira itu masih duit, bapak ditelepon dan istana gitu kan, dipilih jadi wamen. Nah, itu menggembirakan. Ada di antara jamaah Baitul Sunnah kemarin ditelepon yang ikut pematulan kan ya? Oh, banyak ya? Tapi nggak mau ya? Oh, gitu. Oh, diskusi Prabowo nggak mau ya? Ini pagi dipanggil Prabowo, dan Mudakir nggak mau ya? Orang nama saya Pak Mudakir, itu masih dipanggil Prabowo kan ya? Dipanggil Prabowo nggak mau. Tapi kalau kita memilih jalan kebaikan, ibu bapak, jalan keimanan, apa kata Allah? Dan penutup surah ini, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali kata Allah, orang-orang beriman dan beramal saleh, maka dia
pahalanya tidak akan putus-putus. Pahala apa itu Pak? Pahala kita beriman kepada Allah. Karena amal yang paling afdal adalah beriman kepada Allah. Maka itu salah satu kemuliaan fadilah yang bisa kita dapatkan Ibu Bapak. Kalau kita beriman kepada Allah, maka insya Allah pahalanya terus mengalir detik demi detik. Selagi kita beriman kepada Allah, maka pahalanya akan terus mengalir. Inilah Ibu Bapak hadirin jamaah rahimakumullah tentang kajian surah Al-Insyiqaq yang memberikan gambaran kepada kita tentang perjalanan kehidupan yang akan kita lalui. Perhatikan itu, bukankah kita akan melalui semua itu tahap demi tahap. Kemarin kita sudah anak-anak, sekarang dewasa. Kemarin kita jadi anak, sekarang sudah punya anak, kita punya anak dan punya anak, sudah tua, mati, kiamat, dan kelak kita akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena aminnya sudah kencang, ini pertanda berarti waktunya sudah habis. Sebagai penceramah yang mengerti ekspresi jamaahnya, akhirnya ikan cepat ikan gabus. Semakin cepat semakin setuju Pak? 7 kali 7 49, setuju nggak setuju cukup sekian. Baik, mungkin sambil menunggu waktu syuruk, ada waktu 10 menit untuk mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau diperjelas. Tafadhol. Silakan, ada yang ingin dipertanyakan dari bapak-bapaknya, dari ibu-ibunya. Bu, ada yang ingin ditanyakan, Bu? Ini yang nanya namanya Bapak Muhammad Takat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz untuk satu pertanyaan, tapi di luar surah yang Bapak bahas ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 104 Pak Ustadz, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah. Pertanyaannya Pak Ustadz, adakah asbabun nuzul surat tersebut, dan mengapa orang beriman dilarang untuk mengatakan ra'ina? Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara ini saya belum baca detail tafsirnya tentang surah ini atau ayat di surah Al-Baqarah ini. Mungkin nanti detailnya kita bisa bahas di tafsir ayat surah Al-Baqarah insyaallah nanti ke depan. Atau nanti kalau ada penjelasan di pertemuan kita lagi, insyaallah nanti saya akan uraikan kembali dengan jelas. Khawatir saya menjelaskan tidak sesuai karena tidak umum ya doanya. Atau mungkin di antara jamaah yang menjelaskan, tafadhol. Kalau tidak salah ini adalah ungkapan orang-orang Yahudi yang menyebut dia doanya. Seharusnya mundur. Ini itu adalah ungkapan penghinaan sebenarnya terhadap orang-orang beriman. Tapi persisnya asbabun nuzulnya atau tafsirnya seperti apa nanti saya akan jelaskan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi mungkin yang lain? Yang lain Pak, ada. Mohon itunya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada kata-kata romantis dari Allah, ada masalah di dalam surat Al-Baqarah 152. Isinya, letakkanlah aku di hatimu, ini saya
aku akan meletakkanmu di hatiku. Dari kalimat tersebut apa makna yang terkandung di dalamnya Pak, serta tafsirnya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat berapa? 152 kalau nggak salah gitu Pak. Katakan aku di hatimu. Letakkan aku di hatimu, niscaya aku akan meletakkanmu di hatiku. Coba lihat dulu. 152 ya. 152 betul ya? Salah gitu Pak. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Oh, ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah dan janganlah kufur. Kalau kita mengingat Allah, maka kata Allah, aku akan mengingat kalian. Ada dalam hadis qudsi, kalau kalian mengingat aku di tempat ramai, maka aku akan mengingat kalian di tempat yang sepi. Kalau kamu mengingat aku di tempat yang sepi, maka aku juga akan mengingat kalian di tempat yang ramai. Artinya, kalau kita mengingat Allah dalam kondisi apapun, maka Allah juga akan mengingat kita. Bahkan dalam hadis yang lain, kalau kamu menuju kepada aku dengan satu jengkam, aku akan berjalan menuju kalian satu hasta. Kalau kamu berjalan menuju kepadaku, aku akan berlari menuju kalian. Itu mungkin kata-kata atau dibilang kata-kata romantis. Ya, artinya kita disuruh untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara yang bisa menghidupkan ruhiyah kita dengan berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita membahas tafsir Al-Quran ini bagian dari kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fadhkuruni adhkurkum, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Tapi kalau kita lupa, maka Allah juga akan lupa. Maka begitu juga nanti jawaban Allah di surah Toha itu, tatkala nanti wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti orang-orang yang istilahnya tidak mau mengikuti peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran, maka nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Maka dia berkata, lima hasyatani a'ma, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Bukankah dulu aku melihat? Qala kadzalika fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah, karena dulu kamu telah melupakan ayat-ayat Allah, maka sekarang juga aku akan melupakanmu, kata Allah. Maka itu semua akibat diri kita sendiri. Maka nanti jangan pernah menyalahkan Allah kalau dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Lima hasyatani a'ma wa qad kunta basira. Kenapa dulu ya Allah membangkitkan aku dalam keadaan buta? Bukankah dulu aku melihat? Wa kadzalika al-yawma tunsa fanasitaha. Bukankah dulu kamu lupa, kata Allah, terhadap ayat-ayat yang telah aku berikan, yang telah aku peringatkan? Kajian tafsir sudah diberikan, sudah dijelaskan, tapi masih melupakan. Ya sekarang pada hari ini juga aku merupakan kalian. Nah itulah, mudah-mudahan dengan kajian kita ini kita akan terhindar dari salah satu malapetaka yang akan menimpa orang-orang yang menjauhi peringatan Allah, akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya cukup sekarang saya tadi ya, 1, 2 sudah cukup. Nah, kalau banyak-banyak nanti lupa kita. Terima kasih Tat, monggo ditutup dengan doa.
Baik, Bapak-bapak hadirin jemaah rahimakumullah, untuk keberkahan kajian kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan hati yang istiqomah untuk terus beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang luas, halal dan barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.